Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku, para jemaah ikhwan akhwat fillah yang berbahagia, alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini saya Bapak bisa hadir bersama-sama di majlis yang penuh barokah ini. Para jamaah yang berbahagia, kita tentu harus bersyukur kepada Allah bahwa kita diberi iman dan Islam. Nikmat itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Kita setiap hari berzikir dengan kalimat la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli." Kalimat zikir yang paling utama yang aku ucapkan dan juga para nabi sebelum aku. Para nabi seluruhnya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah aku utus seorang utusan pun sebelum engkau ya Muhammad, melainkan semuanya aku wahyukan kepada mereka semuanya dari para nabi dan rasul bahwasanya tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Jadi kalimat tauhid la ilaha illallah adalah ajaran para nabi dan rasul seluruhnya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran salat, kita semuanya diperintahkan salat 5 waktu. Ada sujud, ada rukuk, dan para nabi dan rasul semuanya itu pun diperintahkan untuk menunaikan ibadah salat. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah menunaikan salat ketika beliau berada di Bukit Tursina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li dzikri." Wahai Musa, aku ini sesungguhnya adalah Allah Tuhanmu. Tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Nabi Ibrahim alaihissalam punya doa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang istiqomah mendirikan sholat. Nabi Isa al-Masih, ketika beliau masih baru brojol, baru lahir, ibunya difitnah oleh orang-orang Yahudi bahwa ibunya melahirkan anak tanpa bapak, bapaknya siapa, dia sudah berzina, namanya buruk sekali, padahal beliau dari keluarga baik-baik. Ujian Allah, maka nama baik ibunya itu dibersihkan dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa al-Masih yang baru brojol, baru dilahirkan, digendong, dicaci maki sama orang Yahudi. Ternyata Allah jadikan ini anak beda dari yang lainnya, bisa bicara. Apa kata dia? Beliau mengatakan, qala inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Beliau berkata, aku ini adalah hamba Allah. Allah memberikan kepadaku Alkitab, yaitu kitab Injil, dan menjadikan aku seorang nabi, dan menjadikan aku orang yang penuh berkah, diberkahi oleh Allah dimanapun aku berada. Ketika beliau berdakwah, datang ke suatu tempat, ada orang buta sejak lahir, diusap, berkah Allah berikan kepadanya, bisa melihat. Ada orang tetangisan, keluarganya ada yang meninggal dunia, didatangi beliau, diusap tangannya, diusap wajahnya, tubuhnya, bisa hidup kembali dengan izin Allah, penuh berkah.
Allah kasih barokah, artinya ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikan. Itu mukjizat Nabi Isa Al-Masih, penuh berkah, mengusap berkahnya Allah berikan. Makanya mengusap itu artinya masaha, sehingga disebut Al-Masih. Ada Dajjal, itu juga Al-Masih, mananya beda. Dajjal itu maknanya, Al-Masih artinya yang suka mengembara kemana-mana. Bukan, Al-Masih Dajjal artinya mata satunya terusap, terhapus, sehingga tinggal satu, buta satu, itu Dajjal, itu Al-Masih. Sementara Nabi Isa adalah Al-Masih, itu suka mengusap, sehingga keberkahannya Allah limpahkan kepadanya sebab usapan Nabi Isa Al-Masih. Kemudian beliau mengatakan, wa ausoni bis sholati waz zakati, Allah wasiatkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. Itu artinya apa? Sholat adalah amalan para nabi. Bahkan Pak, sholat itu adalah amalan yang bukan hanya ketika para nabi hidup, akan tetapi ketika mereka para nabi sudah wafat, di alam kubur mereka juga tetap sholat. Rasulullah SAW bersabda, al-anbiya ahyaun fi kuburihim yusallun. Para nabi itu di kubur mereka hidup dan mereka mengerjakan sholat. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan hadis itu, dan beliau punya kitab namanya Hayatul Anbiya ba'da wafatihim, hidupnya para nabi setelah wafatnya mereka. Ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, beliau diberi hiburan berupa apa? Reunian dengan para nabi. Ketika reunian, beliau kemudian berjumpa dengan siapa? Nabi Musa. Faidan bi Musa, beliau ketemu dengan Nabi Musa. Wa huwa qa'imun yusolli, beliau sedang berdiri mengerjakan sholat. Beliau juga berjumpa dengan Nabi Isa. Wa huwa qa'imun yusolli, beliau juga sedang berdiri mengerjakan sholat. Beliau juga ketemu dengan Nabi Ibrahim. Faidan wa qa'imun yusolli, ternyata beliau sedang berdiri mengerjakan sholat. Wahanat waktu sholat, lalu tibalah waktu sholat berjamaah. Lalu para nabi berkumpul sholat berjamaah. Siapa yang menjadi imam? Yang menjadi imam kata Nabi, fa'amamtuhum, aku pun mengimami mereka semuanya. Nabi Muhammad didaulat menjadi imam bagi para nabi. Maka Nabi betul mengatakan, ana sayyidu waladi Adam. Dalam riwayat lain, ana sayyidul anbiya'i wal mursalin, saya ini sayyidnya, pimpinannya para nabi dan rasul. Dan beliau ketika Isra dan Mi'raj berjumpa dengan para nabi, dan beliau sholat berjamaah. Nabi ketika itu masih hidup, ruh dan jasadnya diangkat ke langit, ketemu dengan para nabi, dan para nabi yang lain sudah wafat. Ya, sudah wafat ribuan tahun, tapi Allah perkenankan bisa ketemu dengan para nabi. Bapak bisa nggak berjumpa dengan Nabi Muhammad? Bisa nggak? Kalau Allah menghendaki bisa berjumpa. Kapan? Dalam mimpi. Bisa berjumpa dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi. Nah, mereka para nabi sholat. Itu artinya sholat adalah amalan yang dibawa ketika masih hidup, sampai ketika sudah wafat pun mereka tetap sholat. Para jamaah yang berbahagia, demikian pula zakat, termasuk puasa. Ayat populer kita biasa dibaca, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, puasa diwajibkan atas kalian sebagaimana juga diwajibkan atas umat-umat terdahulu. Para nabi semuanya kewajiban sholat, kewajiban puasa. Demikian juga umat para nabi semuanya punya kewajiban untuk berpuasa. Lalu ibadah haji. Ibadah haji seruannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga setelah seruan beliau para nabi, setelah beliau mengerjakan ibadah haji, bahkan ada keterangan bahwa orang pertama kali menunaikan ibadah haji adalah Nabi Adam alaihissalam. Yang mendirikan Ka'bah pertama kali adalah Nabiullah Adam alaihissalam ketika beliau turun di bumi ini. Beliau setelah bikin Ka'bah, lalu beliau tawaf 7 kali menunaikan ibadah haji. Setelah itu malaikat datang dan mengatakan, barro hajjuka ya Adam, mudah-mudahan hajimu menjadi haji mabrur. Qad hajajna, kami pun telah menunaikan ibadah haji qablaka, sebelum engkau, bi amaini bi alfai amin,
dengan jarak 2000 tahun sebelum Nabi Adam, para malaikat itu sudah menunaikan ibadah haji. Tawaf di mana? Kalau Ka'bah di langit yang paling rendah namanya Baitul Izzah. Tawafnya para malaikat yang ada di langit bumi. Kemudian di langit yang paling atas itu Ka'bahnya, tempat tawafnya, kiblatnya para malaikat namanya Baitul Ma'mur. Namanya apa? Baitul Ma'mur. Mereka tawaf di tempat itu 7 kali sama. Para malaikat pun tawaf menunaikan ibadah haji. Mereka sujud, mereka sholat sebagaimana kita sholat. Karenanya para jamaah yang berbahagia, Islam adalah agamanya para nabi dan rasul. Agamanya Nabi Musa bukan Yahudi, bukan Islam. Agamanya Nabi Isa Al-Masih bukan Kristen, bukan, tapi Islam. Bunda Maria itu Islam, muslimah. Bahkan beliau menerima wahyu. Dalam wahyunya diantaranya Allah berfirman, Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, Bunda Maria, taatlah kamu kepada Tuhanmu, sujudlah kamu dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Ada ruku, ada sujud. Itu artinya Bunda Maria menunaikan sholat sama seperti kita menunaikan sholat, sama. Karenanya para jamaah yang berbahagia, kita wajib mengajarkan kepada anak-anak agama Islam, syariat Islam, 5 waktu dengan kalimat tauhid yang kuat. Kita ajarkan kepada mereka dan kita harus wasiatkan kepada mereka. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan janganlah mati kecuali tetap dalam keadaan iman dan Islam. Ini wasiat, ini harus kita sampaikan kepada anak-anak kita, kepada masyarakat sekitarnya. Sebagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Yakub dan para nabi-nabi yang lain pun wasiatnya sama seperti itu. Wa wassa Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya, dan juga Nabi Yakub punya putra putri, punya putra jadi nabi semuanya 11 orang, 12 orang. Itu semuanya jadi nabi. Itu semuanya diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah memilihkan agama untuk kalian, yaitu agama Islam. Maka janganlah kalian mati kecuali tetap iman dan Islam. Artinya apa? Artinya kita dalam agama Islam itu adalah agama warisan para nabi. Makanya Bapak ketika baca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat awal dan juga ayat akhir, itu kalimatnya walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang-orang yang bertakwa itu diantaranya cirinya beriman kepada Islam, ajaran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, sekaligus beriman kepada ajaran yang Allah turunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad. Harus kita imani semuanya. Dan para nabi dan rasul semuanya wajib kita imani. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kita semuanya tidak boleh memisah-misahkan satu nabi dengan nabi yang lain. Semuanya tanpa kecuali wajib kita imani. Mengapa? Karena ajarannya sama. Cuma teknisnya barangkali yang berbeda, Pak. Teknis ibadahnya itu caranya yang berbeda, syariatnya berbeda. Tetapi prinsipnya ajarannya sama, dari mulai kalimat la ilaha illallah. Dan mereka semuanya juga diajarkan oleh Allah bahwasanya akan muncul nabi akhir zaman namanya Ahmad, dan mereka diberi janji kalau mereka hidup pas Nabi Muhammad muncul, mereka wajib beriman dan wajib berjuang mendukung perjuangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya, sehingga mereka pun ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, mereka menjadi makmum. Ini menjadi bukti. Karenanya para jamaah yang berbahagia, jangan pernah mati kecuali tetap iman dan Islam. Ini wasiat para nabi dan rasul. Kita ini ngikutin ulama. Kata Nabi, al ulama warathatul anbiya. Para nabi adalah pewaris para nabi. Kenapa kok pewaris para nabi? Bukan pewaris Nabi Muhammad saja,
tapi para nabi. Iya, karena ajaran Islam itu adalah warisan para nabi seluruhnya. Para nabi semuanya itu diberi agama sama agamanya, yaitu agama Islam. Karenanya jangan pernah goyah. Kita kaum muslimin adalah pengikut para nabi dan rasul seluruhnya tanpa kecuali, karena ajarannya sama, enggak ada yang beda. Karenanya para jamaah yang berbahagia, jaga iman dan Islam kita, jaga sholat kita, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita semuanya menjadi pengikut Nabi Muhammad dan juga menjadi pengikut para nabi dan rasul seluruhnya, sehingga kelak di akhirat insyaallah kita bukan hanya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad saja, Pak, akan tetapi para nabi pun akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang menjadi pengikutnya. Barangkali itu yang dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.